Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratus Soleha dengan NIM C0D023040, Prodi Perpajakan kelas G. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep biaya dalam akuntansi pajak dengan MK Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi dan Ibu Herieni. Baiklah, di sini langsung saja saya menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian biaya. Dalam istilah perpajakan terdapat istilah deduction expense yang dimana ini merupakan sebuah kebijakan atas biaya yang harus dikeluarkan dengan cara menagih, mendapatkan, dan memelihara penghasilan atau 3M dengan berdasarkan pada Undang-Undang atau EU nomor 336 tahun 2008 dikatakan bahwa deductible expense merupakan suatu kebijakan biaya yang telah diatur untuk mengurangi penghasilan kena pajak atau penghasilan bruto dengan tujuan mendapatkan, menagih, serta memelihara penghasilan pajak. Dengan kata lain, deductible expense dapat diartikan sebagai biaya-biaya pengurangan pajak. Lanjutannya yaitu deductible expense merupakan kebijakan yang berlaku bagi wajib pajak dalam negeri dalam bentuk usaha yang tetap. Biaya ini pula yang akan dikurangkan wajib pajak untuk dapat mengetahui besaran penghasilan neto sebagai dasar dari perhitungan pajak penghasilan atau PPh saat pengurangan biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan, apakah metode kas atau kas method atau metode akrual atau akrual method. Langsung saja kita masuk lagi materi yang kedua, yaitu dalam hal pembebanan biaya ini dilakukan pengaitan dengan penghasilan yang menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama yaitu sebab akibat atau kausalitas. Pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Yang kedua yaitu alokasi sistematis dan rasional. Pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan. Tetap biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Lanjutannya yaitu yang ketiga yaitu pengakuan segera pendekatan. Pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan ke-1 atau pendekatan kedua akan dibebankan secara terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Berikutnya yaitu beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dibagi dalam 2 golongan, yaitu yang pertama seperti beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya seperti gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin, pengolahan limbah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya diakui melalui penyusutan atau melalui amortisasi. Berikutnya yaitu secara dasar
Deductible expense memiliki 3 prinsip umum agar suatu biaya ini dapat dikatakan atau dapat menjadi deductible expense, yaitu yang pertama, seperti biaya tersebut merupakan biaya yang berhubungan dengan suatu kegiatan usaha. Yang kedua, yaitu seperti kegiatan usaha yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak. Yang ketiga, yaitu seperti biaya tersebut digunakan bukan untuk keperluan atau kepentingan pribadi. Berikutnya yaitu biaya yang diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto. Yang pertama, seperti penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran atau memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu seperti atau B yang yaitu iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga atau yang C yaitu kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan seperti menagih dan memelihara penghasilan. Yang keempat atau yang ke-D itu kerugian selisih kurs mata uang asing. Yang kelima atau yang ke-E, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Yang keenam atau yang ke-F yaitu seperti biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Berikutnya yaitu yang terakhir yaitu klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan. Klasifikasi atau penetapan biaya yang diperkenakan untuk dibebankan dan biaya yang tidak diperkenakan untuk dibebankan sebagai telah diatur dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan sepertinya yang telah dijelaskan. Umumnya diikuti pula dengan aturan pelaksanaannya dengan bentuk peraturan pemerintah, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Yang terakhir yaitu perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi pajak. Yang pertama yaitu akuntansi biaya, yaitu berkaitan dengan pencatatan biaya produksi perusahaan. Yang kedua yaitu mengumpulkan dan menguraikan informasi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Yang ketiga yaitu pengelola informasi biaya untuk menentukan biaya produksi. Sedangkan akuntansi pajak, yang pertama itu seperti berkaitan dengan kepatuhan perpajakan perusahaan. Yang kedua membantu perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang ketiga membantu perusahaan mengoptimalkan manfaat pajak. Yang keempat yaitu membantu perusahaan mengelola risiko perpajakan. Yang keenam yaitu atau yang terakhir yaitu penghasilan laporan pajak. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.